Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi harabal batil wa ayyadal haqq wa tamma makarimal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Al-ayat. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momentum ibadah kita saat ini adalah momentum ibadah yang terbaik. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu persoalan umur, persoalan usia, sudah siapkah perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan pelaksanaan ibadah Jumat kita kali ini adalah sebagai manifestasi rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan salah satu bentuk manifestasi itu adalah kita menjalankan kepatuhan, ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi nabi dan rasul terakhir, membawa risalah Islam yang sempurna sebagai nikmat dan juga agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mempertahankan keyakinan keislaman kita sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita meninggalkan dunia ini melainkan tetap yakin di dalam keislaman kita semuanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita sebagai kaum muslimin yang menempati perahu NKRI yang besar ini, kita adalah mayoritas umat Islam. 85% dari kurang lebih 280 juta populasi Indonesia. Bahkan Jawa Barat yang kurang lebih 50 juta penduduknya, 99% itu adalah umat Islam. Hadirin sekalian, kondisi dan situasi kita saat ini, di mana berdasarkan keputusan semua pemangku kepentingan di negeri ini, termasuk pemerintah tentunya menyatakan beberapa bulan terakhir sampai dengan saat ini dan menjelang beberapa hari ke depan, kita memasuki tahun politik. Ya. Di dalam pelaksanaan konsep demokrasi kita, itu kemudian memberikan dampak suka atau tidak suka
kaum muslimin kita ini menjadi terbelah, terkotak-kotak, ya, terpolarisasi dalam berbagai kepentingan organisasi, kelompok, mungkin juga pandangan politik dan lain sebagainya. Ini konsekuensi sebagai negara yang sebut saja mengakui konsep demokrasi di dalam pemerintahan kita. Nah, tentu dampak yang kita rasakan saat ini tidak jarang di antara kita, satu dengan yang lain, kelompok satu dengan kelompok yang lain, organisasi satu dengan organisasi yang lain. Dalam situasi seperti ini sangat rentan sekali membawa dampak kepada perbedaan pendapat, bahkan bisa mendatangkan perselisihan, dan tidak jarang bisa mengakibatkan kepada konflik. Mudah-mudahan tidak terjadi apa yang disebut dengan pertumpahan darah, karena ini diharamkan di dalam ajaran Islam. Apabila muslim dengan muslim yang lain sampai kepada pertumpahan darah. Nah, hadirin sekalian, kita diingatkan oleh Nabi SAW tentang situasi yang seperti ini. Rasulullah menyatakan, sayati ala nasi sanawatun khadda'an. Ini hadis dari Abu Hurairah. Beliau menyatakan akan datang kepada umat manusia itu adalah tahun-tahun penuh tipu daya. Dan Rasulullah memberikan gambaran ada 3 fenomena dalam tahun-tahun penuh tipu daya itu. Pertama, ada pemutarbalikan fakta, ya, kebenaran itu kemudian didustakan. Itu yang pertama fenomenanya. Jadi orang bicara benar malah diputar balik menjadi satu kesalahan. Yang tadi karena kita terbelah, mungkin kelompok yang lain merasa menyatakan benar, tetapi disanggah oleh kelompok yang lain bahwa itu adalah kesalahan. Jadi bias dan bahkan confused, bingung, umat menjadi bingung. Mana yang benar, mana yang salah? Rasulullah menyatakan yukazzibu fi hassadi, ya, jadi yang benar malah didustakan. Fenomena yang pertama. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, yang dusta, pendusta, atau yang selalu berbicara bohong itu malah dianggap benar. Itu fenomena yang pertama. Yang kedua, Rasul menyatakan fenomenanya adalah bahwa orang-orang yang jujur itu malah dianggap sebagai pengkhianat, dan orang-orang pengkhianat itu malah dianggap orang-orang jujur. Dan itulah tadi perspektif pandangan yang berbeda itu punya pendapatnya sendiri-sendiri. Mungkin kelompok lain menyatakan bahwa kamilah yang paling jujur, kamilah yang paling bersih, kami yang menegakkan keadilan, tetapi disanggah oleh kelompok lain bahwa Anda itu pengkhianat, ya. Dan itu situasinya kita rasakan saat ini, hadirin sekalian. Fenomena yang ketiga, Rasul menyatakan pada situasi seperti itu muncul sosok yang disebut ruwaibidah, ya. Sehingga sahabat bertanya, karena ada istilah yang aneh, apa itu ruwaibidah? Rasulullah menyatakan saat itu wayantiqu ruwaibidah, muncul sosok yang membuat statement, yang membuat pernyataan, apapun bentuknya, kata-kata, press release dan lain sebagainya, ya. Itu yang disebut ruwaibidah. Sahabat bertanya, wa ma ruwaibidah ya Rasulullah? Sosok ruwaibidah itu apa ya Rasulullah? Rasul menjawab, ar-rijalu tafi fi amril ammah. Orang yang bodoh akan tetapi dia terlibat
di dalam proses mengurus urusan-urusan yang sangat besar. Nah, ini tiga fenomena yang dihadapi, situasi yang mungkin saat ini bisa dirasakan oleh kaum muslimin. Hadirin sekalian, kita diingatkan bahwa ada seorang sosok tokoh kita Jawa Barat, Allahu yarham, Profesor Dr. Yusuf Amir Faisal. Beliau adalah saat itu di awal Orde Reformasi sebagai pimpinan atau wakil ketua MPR RI. Beliau menyatakan, karena saat itu muncul awal reformasi, umat juga sama terbelah dengan euforia seolah-olah bebas dari kungkungan Orde Baru, kemudian masing-masing mendirikan organisasi, partai politik dan lain sebagainya. Kata Profesor Yusuf Amir Faisal, Allahu yarham, beliau menyatakan keselamatan negara Republik Indonesia itu amat sangat bergantung kepada kondisi umat Islam. Kalau umat Islam berpecah belah, maka sila ketiga Pancasila itu tidak ada maknanya apa-apa. Persatuan Indonesia hanya akan selamat di tangan umat Islam, kata beliau. Kalau umat Islam centang perenang, berpecah belah, konflik terus menerus, maka perahu yang namanya NKRI bisa saja tenggelam. Itu seperti itu. Bahkan lebih jauh, Buya Hamka pernah menyatakan, lebih global, beliau menyatakan Pancasila itu hanya akan selamat di dalam pangkuan umat Islam. Dari mulai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampai yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu hanya bisa eksis, kata Buya Hamka, apabila ada di tangan pangkuan umat Islam. Nah, hadirin sekalian, ini PR besar, tugas yang sangat besar bagi kita kaum muslimin. Mungkin situasi sekarang apapun pandangan politiknya, organisasinya, kelompoknya, maka kita diingatkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang tadi khatib bacakan. Allah menyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Sekali lagi, kehadiran Islam yang dibawa Rasulullah, sebagaimana Al-Maidah ayat 3, Islam itu nikmat. Islam itu adalah tali Allah. Maka Allah menyatakan, berpegang teguhlah kepada tali Allah, yaitu Islam. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jadi dengan kata lain, bersatu itu wajib dalam Islam, dan tafarruq itu haram, berpecah belah itu haram. Bahkan ayat tadi dikatakan, ingat turunnya ayat 103 ini, itu digambarkan ketika di zaman jahiliyah itu, sebelum Islam turun, suku-suku Arab itu amat sangat rentan dengan konflik, perpecahan dan pertumpahan darah. Jangankan jahiliyah dulu, sekarang pun, kalau meminjam istilah Muhammad Abduh, Said Qutb, ya, beliau menyatakan jahiliyah abad modern, ya. Itu kondisi Arab tidak pernah bersatu sampai dengan saat ini, menghadapi Israel yang hanya kecil saja, tidak kompak, ya. Ini satu gambaran. Dan karena itu Allah menyatakan, ingat ketika kalian zaman jahiliyah itu bermusuh-musuhan, berperang dan lain sebagainya, kemudian muncul Islam sebagai nikmat, maka Rasulullah itu mempersaudarakan dengan nikmat itu. Dengan nikmat itu adalah dengan nikmat Islam. Islam mempersaudarakan dari yang berantakan. Nah, jadi hadirin sekalian, hanya dengan Islam yang bisa mempersatukan.
kalau kita memiliki perspektif pandangan di dalam pikiran kita, hati kita, pandangan-pandangan hawa nafsu kita, maka perpecahan itu akan sangat mudah disulut. Tetapi apabila kita kembali kepada Islam yang mewajibkan persatuan, dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mau tidak mau silahkan pandangan berbeda, pandangan politik dan lain sebagainya berbeda, tetapi ingat yang prinsip dalam akidah Islam, mari kita jaga persatuan, mari kita jaga kesatuan ukhuwah di antara kita. Rasulullah mengingatkan, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Hidup berjamaah, hidup bersatu itu akan mendatangkan rahmat Allah. Akan tetapi kalau kita bercerai-berai, tafarruq, berpecah belah, maka Allah akan mendatangkan azab. Al-Quran menyatakan, wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum azabun azim. Dan janganlah kalian menyerupai satu kelompok umat kaum yang suka berpecah belah, yang suka bercerai-berai setelah datang petunjuk. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab. Ini dilukiskan kepada Bani Israel. Bani Israel itu senang bercerai-berai, senang berpecah belah. Walaupun datang petunjuk Taurat dan lain sebagainya, tetap mereka itu berpecah belah, tidak mau bersatu sesungguhnya. Dan itulah yang Allah berikan azab kepada mereka. Nah hadirin dan Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita hadirin sebagai tokoh masyarakat, mungkin di masyarakat, kepala keluarga, mari kita punya misi tetap menjaga keutuhan umat ini. Jangan hanya pesta demokrasi 5 tahun sekali memporak-porandakan kesatuan umat Islam. Jamaah di dalam masjid porak-poranda hanya karena 1 hari dalam 5 tahun sekali, ya. Itu sangat-sangat naif sekali bagi kita kaum muslimin. 1 hari ibarat nila setitik rusak susu sebelanga. Kita ini membina umat sudah puluhan tahun, mengawal umat supaya akidahnya lurus, supaya ukhuwahnya terbina puluhan tahun, hanya dengan 1 hari dinodai dengan perpecahan dan lain sebagainya, perbedaan pandangan politik dan lain sebagainya. Maka sekali lagi jaga, sekali lagi persatuan ukhuwah di antara kita semuanya. Inilah pesan Al-Quran, pesan hadis Nabi SAW. Kita umat Islam harus tampil di depan di dalam kedewasaan membina ukhuwah ini di antara berbagai keberagaman yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan hadirin sekalian, acara atau hajatan demokrasi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kelancaran, keselamatan, dan umat Islam tetap ada dalam satu kesatuan dalam imam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.